Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari SMP Negeri 3 Keker Kabupaten Bangkalan. Mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan materi perbandingan senilai melalui model pembelajaran problem based learning. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Sri Rahayu dan Bapak Bambang Hadi Prayitno. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah membantu terlaksananya suksesnya PPL saya. Tanpa bantuan dari rekan-rekan semua, PPL saya tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saksikan video berikut. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru senasib seperjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat belajarnya? Semangat dong ya. Terima kasih luar biasa. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan pembacaan doa. Ketua kelas, Siapa? silakan dipimpin doa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya dimohon untuk berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ayo, siapa yang akan masuk hari ini? Imron. Lagi? Alhamdulillah cuma satu orang yang akan masuk. Ada suratnya? Ya, cuma Imron ya. Oke, selanjutnya sekarang sebelum kita membahas tentang materi, ayo materi apa sekarang yang akan kita bahas? Perbandingan senilai. Namun sebelum kita membahas tentang perbandingan senilai, Bapak ingatkan kembali materi sebelumnya. Berikutnya mari kita perhatikan video. Nah, ini materi yang akan kita bahas tentang materi perbandingan senilai. Paham ya? Jadi Bapak sekali lagi ingatkan materi sebelumnya sebagai materi prasyarat agar kalian nanti kalau mempelajari materi perbandingan senilai itu tidak mengalami kesulitan. Paham ya? Bapak lanjutkan. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti kalian dapat menggunakan pengertian rasio. Ingat ya, rasio, kemudian skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Itu capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Berikutnya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian dengan memperhatikan video, kalian dapat menjelaskan pengertian perbandingan senilai dengan tepat. Berikutnya, setelah melihat video, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai dengan baik. Paham ya? Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang materi apa? Ayo. Saya lanjutkan Bapak. Coba kamu tebak, perhatikan.
Gambar apa ini? Ayo, ayo. Gambar apa? Iya, orang naik sepeda motor, betul. Lagi ada yang tahu? Gambar apa? Ayo. Ya, betul. Iya, gambar orang balapan. Baik, untuk kedua yang sudah menjawab dengan benar kita dulu. Ya, ayo kita dulu. Ya, sudah ya, sudah ya. Berikutnya next, coba ini perhatikan kembali. Dalam jarak tempuh tertentu dengan waktu tertentu, apakah sama waktu tempuhnya jika jarak tempuhnya semakin jauh? Yuk, ya ayo. Semakin lama waktunya, ya apakah waktunya? Ini Ayun, apakah sama waktu tempuhnya jika jarak tempuhnya semakin jauh? Iya, bagus Ayun, tidak tidak sama. Yang lain paham ya? Ya, aku dulu untuk Ayun. Mari ya, di cuaca yang panas ini jangan kita jadikan persoalan, mari kita jadikan motivasi agar belajar kita tetap next. Berikutnya, nah yang ketiga atau poin C. Perhatikan, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin bagaimana waktu yang ditempuh. Ayo ya, ayo ya, mana siapa? Ya Kal, ayo siapa Kal? Iya betul, kita betul. Semakin paham ya, paham ya. Next, Bapak lanjutkan. Nah, peserta DJ, ini kalian diminta untuk menyelipkan tanda. Ya, nanti siapa yang bisa perhatikan langsung ke depan. Yang pertama, 1A ya. 5 tambah 3 bla 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 12 kurangi 5. Yang kedua, 3x tambah 2 bla 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 5x plus 3. Jadi kalian menyelipkan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ayo siapa yang bisa ke depan ini? Ayo maju Haikal. Ayo ini dulu. Haikal, maju dulu aja. Yuk, kasih tanda. Ya. Ya, pilih aja tandanya yang mana yang bisa. Nanti saya kasihkan kepada yang lain. Yuk. Di sini. Pilih ini kamu apa pilih ini? Ayo pilih. Yang mana yang benar? Ayo. Menurut kamu ayo. Aku pilih. Bisa enggak? Ayo bisa. Ayo Haikal bisa ayo. Pilih ini nih, pilih ini apa pilih ini kamu? Ya, di sini. Iya, sudah enggak apa-apa. Kita duduk dulu. Ya, enggak apa-apa ya. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Ya. Yang kedua, ayo yang kedua. Ya, Marcella ya. Ayo ya Marcella, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa. Marcella yang kedua lebih besar apa lebih kecil itu? Iya, lebih kecil. Kedua, teman kalian yang sudah berani menjawab ke depan, sudah tampil ke depan, kita ambil dulu. Ya, benar atau salah kita bahas sama-sama. Yang penting kalian berani. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini untuk Haikal dan Marcella, silakan ke depan. Saya Bapak kasih ini. Marcella dan Haikal ya ke depan. Yang bisa nanti kalian rebutan ya. Harus semangat. Nih ya. Ya, terima ya. Ya, sudah ya. Yuk, perhatikan. Yang nomor 1 kita bahas benar apa salah jawaban itu. Perhatikan. 5 tambah 3 ini berapa? 12 kurangi 5 harusnya ini lebih besar. Ini ya Haikal ya. Haikal, paham enggak? Ya, baik. Yang lain sudah bisa? Yang kedua, benar apa salah? Bagus. Kita atur dulu untuk kedua teman kalian yang sudah bisa. Berikutnya nih. Nah, ini lagi kita rebut ya. Coba jelaskan yang dimaksud dengan rasio. Ayo siapa yang bisa? Gimana? Perbandingan antara dua Iya, perbandingan antara dua besar.
Coba silakan yang dimaksud dengan skala. Ayo siapa yang bisa? Yang bisa? Yang bisa? Rizky yang bisa. Ayo skala adalah apa? Perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Iya, perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Yang lain bisa ya? Bisa. Terima kasih sini. Yo, sini ya, Mas, sini ya. Nih ya. Ya, nih ya. Yang lain harus lebih semangat ya. Nanti kebagian semua. Nanti kalian akan dihadapkan pada sebuah percobaan. Nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan yang melalui percobaan itu nanti kamu dapat menyimpulkan, mengartikan perbandingan dan senilai. Saya berikutnya nih. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video. Ayo perhatikan. Nah, video dari hasil percobaan ini. Hasil dari percobaan video nanti kamu akan menyelesaikan LKPD pada poin A dan poin B. Jadi nanti Bapak kasih LKPD. Tahu LKPD? Lambang kerja peserta didik. Ingat ya, untuk percobaannya menyelesaikan LKPD poin A dan poin B. Next, selanjutnya, contoh jarak rumah Tukiam ke sekolah 2 km. Ditempuh dengan waktu 10 menit. Jika jarak rumah Markeso ke sekolah 3 km, maka ditempuh dalam waktu berapa menit? Ini yang nanti diselesaikan dalam konsep perbandingan senilai. Paham ya? Masalah ini, ayo perhatikan yang belakang. Masalah ini jangan diselesaikan dengan percobaan. Selesaikan dengan konsep yang diambil dari sebuah kesimpulan melalui percobaan. Ini akan dilakukan dengan LKPD pada poin C. Paham ya? Sudah ya? Next, Bapak lanjutkan. Terima kasih. Ini materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Selanjutnya kita perhatikan video tentang dari perbandingan senilai. Yang Bapak tampilkan melalui video penjelasan tentang perbandingan senilai. Jadi sudah jelas ya bahwa nanti kalian diminta untuk mencoba melakukan sendiri. Paham ya? Paham sudah ya? Kalau sudah paham, sekarang kami untuk kelompok. Ya, yuk ke kelompok. Bagus, sudah ke kelompok. Semua 1, 2, 3, 4. Sekarang perhatikan, sebelum Bapak lanjutkan mungkin dari penjelasan video Bapak tadi ada yang kurang jelas, mohon silakan ditanyakan jika ada. Yuk, ada yang mau bertanya? Ayo ya, Aziz. Oh ya, Rizky, ayo Rizky. Ya, silakan. Ulangi gimana? Apakah percobaannya sama dengan yang video itu? Iya, bagus. Kita upload dulu. Jadi pertanyaannya, ini Rizky mungkin kurang paham, dia bertanya, tapi jawabannya ini untuk semuanya. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah hasilnya nanti sama Pak dengan yang di video? Ya, perhatikan. Sama tidaknya hasil ini dengan yang Bapak lakukan percobaan itu tergantung dari bagaimana kalian mencoba. Waktu melepas, perhatikan, waktu melepas kelereng di papan lintasan dan ketika waktu sampai pada pembatas, waktu kalian memulai di stopwatch itu harus sama. Kalau kalian cara melakukannya tidak sama, maka hasilnya tidak sama. Jadi hasil sama tidaknya tergantung bagaimana kalian memulai pada stopwatchnya ya. Paham ya?
Paham ya? Ya, ini pertanyaan untuk semua. Bagus itu. Kalau sudah paham, sekarang untuk ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya ke depan. Bapak bagikan LKPD-nya. Bapak bagikan LKPD dan alat percobaannya. Ya, yuk ketua kelasnya saja. Ketua kelompoknya saja. Coba. Kelompok 2 mana? Nih. Ini ya. Selamat mencoba dikerjakan. Hasilnya dicatat dulu. Yuk. Dicoba, ayo coba. Coba dulu itu. Hasilnya dicatat di buku catatannya. Itu buku catatannya keluarkan. Ya. Cobanya berulang-ulang ya. Cobanya secara berulang-ulang. Ini. Kelompok berapa? Tadi kan sudah. Kelompok 4. Kelas 7, ketuanya siapa, anggotanya tulis. Yang tidak ada di nomor ini anggotanya tulis di bawahnya ya. Tidak apa-apa, 5, 6. Kita tulis misi dulu. Ayo coba itu ya. Sudah, simpulkan. Kalau sudah, simpulkan. Ya, kalau sudah, sekarang kalian presentasikan kelompok kalian. Sudah siap semua? Ayo, siapa yang presentasi duluan? Yuk, ya. Oke, karena semuanya sudah siap, maka Bapak urut ya. Urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, dari kelompok 1 dulu. Perhatikan, kelompok 1 dulu presentasi. Ini saya wakilkan 3 orang saja yang ke depan ya, tidak apa-apa ya. Ya 3 orang saja, yuk ketua dan yang 2-nya mendampingi. Kemudian yang tidak presentasi tunggu di situ. Nanti kalau ada temannya yang bertanya, misalkan teman kalian ini membutuhkan bantuan, kamu jawab ya. Bisa ya. Kalau temannya ingin kamu bisa jawab, kamu tidak usah menjawab ya. Saya ini sini. Bacanya yang keras bacanya di sini, yuk. Yang sudah dimulai. Perhatikan, yang lain perhatikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasi hasil kerja kelompok saya. Dari percobaan saya lakukan dengan teman-teman saya, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang hasil presentasi dari kelompok 1 ya, silakan. Ada. Ya Putri dari kelompok 4. Silakan Putri, tanyakan dari kelompok 4 ya. Perhatikan yang lain, ini kelompoknya perhatikan. Silakan Terima Putri. kasih saya telah diberikan waktu untuk bertanya. Tadi dijelaskan dalam pengertian perbandingan senilai semakin bertambah jaraknya, semakin bertambah pula waktunya. Pertanyaan saya, bagaimana jika jaraknya semakin berkurang? Nah, jelas sudah pertanyaannya. Baik, saya coba menjawab ya, tapi sebelumnya jika nanti saya salah mohon maaf ya teman-teman dan Bapak Wahyudi, maaf ya Pak, biar Bapak nanti yang bantu jawab ya Pak. Jawaban saya memang saya ambil kesimpulan melihat pada hasil tabel, semakin jauh jaraknya maka semakin bertambah waktunya atau semakin besar. Nah sekarang jika jaraknya semakin berkurang, jawabannya mau melakukan percobaan lagi ya. Jadi hasilnya menuju ya, itu jawaban saya. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 4? Bisa diterima? Ya, baik, karena sudah bisa diterima, kita kasih ampun dulu untuk yang menjawab pertanyaan dan yang bertanya. Kita kasih ampun dulu. Ya. Nah, sudah sekarang kamu lanjutkan ambil ke
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum startnya dulu Nurul. Mungkin yang di belakang tidak kedengaran, bisa dijelaskan lagi suaranya ya. Baik teman-teman, dari hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membacakan hasilnya pada poin A setelah melakukan percobaan hasilnya diperoleh. Gimana? Peroleh berapa? Ada perlu ditulis ke papan ada? Oh iya, ini silakan. Tulis dulu. Kalau ada yang mau ditulis di papan silakan. Jadi ini hasilnya ya, hasil dari presentasi kelompok 2. Silakan dilanjutkan. Hasilnya bisa dilihat ya. Lanjutkan. Selanjutnya sama dengan kelompok 1, maka kesimpulan yang dapat kami ambil tentang pengertian dan itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oh ya, monggo kelompok yang lain menanggapi yang bertanya. Ayo, nah ini dari kelompok 3. Kelompok 1 sudah tampil, kelompok 2 baru tampil, kelompok berapa itu 4 ya? Kelompok 4 tadi sudah menjawab. Sekarang kelompok 3, ayo silakan ditanyakan. Pada percobaan pertama dengan jarak 2 Sudah dijawab. Perhatikan. Oh itu ya, ya hasilnya akan sama. Saya sudah mencoba mencoba 3 kali hasilnya dapat sama ataupun ya semua pada saat yang harus bersamaan dengan waktu tes opennya dan pada saat relasi juga harus bersamaan. Itu jawaban saya. Gimana jawabannya sudah bisa dipahami ya? Kelompok 3 ya sudah ya? Sudah ya? Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Kita upload dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kita pertanyaan yang pertama tadi ya. Di situ yang ditanyakan, perhatikan. Yang ditanyakan di situ tadi apakah jaraknya ya, tentang jarak ya. Jaraknya bertambah maka waktunya juga bertambah. Yang ditanyakan adalah bagaimana jika waktunya berkurang. Jawabannya tadi akan melakukan percobaan lagi. Jadi kalian gak usah melakukan percobaan lagi. Jawabannya bagaimana? Kalau kita pikir secara logika, jika waktunya bertambah, ya, maka jika jaraknya bertambah, maka waktunya juga bertambah. Dan apabila jaraknya berkurang, ya, maka waktunya pasti semakin sedikit. Itu jawabannya. Paham ya? Paham ya? Jawaban yang kedua dari pertanyaan tadi, apakah sama jika waktunya dilakukan berulang-ulang? Saya tegaskan lagi, dengan syarat itu waktunya akan sama. Sama ya. Syaratnya kalian papan lintasannya, ketinggiannya, tempatnya, daerahnya ya harus sama. Terus yang kedua, cara melepas kelereng dengan waktu memencet stopwatch, waktunya harus bersamaan. Waktu tiba kelereng itu di batas batas apa tadi itu? Pembatas juga harus sama. Maka saya yakin waktunya akan tetap. Berarti sama. Paham? Sampai kita kasih upload dulu kepada kelompok yang sudah presentasi dan kepada kelompok yang sudah menjawab atau yang sudah bertanya dari presentasi teman kalian. Kita upload dulu jawabannya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham, kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah perhatikan, sudah bisa melakukan percobaan, ya. Kemudian sudah bisa presentasi, sudah bisa menjawab, sudah bisa merespon, sudah bisa bertanya. Sekarang Bapak kasih kuis, ya. Kelompok berapa ini? Ini kelompok 4 ya. Tapi nanti yang individu kerjakan sendiri ya. Terus yang ini dikasih nama kelompoknya ya. Nah, tulis itu. Yang dikumpulkan nanti di lembaran itu ya. Itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami tentang materi ini, ya. Lihat. Salin sudah.
Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan itu maju ke depan, ya. Maju ke depan nanti yang bisa. Mau asar ini waktunya ini ya. Kalau sudah, terima kasih. Silakan ketua kelompoknya kumpulkan. Tadi yang sudah kumpulkan satu. Nah itu sudah, ayo kumpulkan, ayo. Kelompok berapa sih? Ya sudah. Ini sudah benar. Jadi kalau usah kita bahas ya. Tujuan ini kan saya hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang kamu pelajari pada hari ini. Ternyata ini sudah kalian sudah bisa semua. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Nah, sekarang yang terakhir. Ya. Dari apa yang kalian pelajari, pada pertemuan kali ini, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapatkan? Ayo, apa yang kamu dapatkan? Ya, Aziz. Saya menjadi tahu Bapak tentang pengertian berbanding. Iya, tentang definisi atau pengertian perbandingan senilai. Ya, gimana Yul? Gimana lagi Yul? Ya, itu ya. Ayo dapat mengatasi, ya, perhatikan, dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata tentang perbandingan senilai. Perhatikan ini ya, kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Paham? Materi perbandingan senilai. Pada pembelajaran berikutnya, kamu cari dulu informasi itu, pahami dulu informasinya ini dari berbagai sumber banyak ya. Bisa ya, ada dari internet, dari Google bisa, dari buku di perpus bisa. Perbandingan berbalik nilai. Dan mungkin sampai di sini sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan, silakan. Ada cukup ya? Sudah paham semua ya? Kalau sudah tidak ada, saya tutup dengan membaca doa. Ketua kelas, Siapa? silakan dipimpin baca doa. Bapak akhiri, ya, perhatikan. Bapak akhiri, Bapak tutup dengan pembacaan. Assalamualaikum